Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi para penonton. Kembali lagi di channel saya. Dan pada video kali ini, tepatnya pada mata kuliah ilmu tanaman pakan, kami akan melakukan praktikum perkecambahan. Kami dari kelompok 2, stand 2, 3, yang dikatakan Universitas Sumatera Utara. Sebelum kita lanjut ke videonya, mari kita terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 2 ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farul Abrojina Sution, NIM 025. Dan saya Putra Ramadan Paung, NIM 23021. Saya Ahmad Awas, NIM 23017. Saya Siti Maryam dengan 014. Saya Muhammad Yunus dengan NIM 230. Saya Muhammad Cahaya Gidi dengan NIM 029. Dan saya Yasir Amin Syahputra Rampe dengan NIM 23027. Simak lanjut video kami berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang perkecambahan. Perkecambahan adalah proses awal tumbuhan yang dimulai saat tumbuhan atau benih mulai berkembang setelah menerima kondisi yang tepat. Benih tersebut seperti menerima air, suhu, dan oksigen. Selama perkecambahan, benih menyerap air menyebabkan kulit benih tersebut pecah dan embrio benih mulai tumbuh menjadi tanaman muda, tanaman muda yang siap tumbuh. Ada dua jenis perkecambahan, yaitu perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Pada perkecambahan epigeal, kotiledon atau daun pertama mulai muncul di atas permukaan tanah. Sementara perbedaannya dengan perkecambahan hipogeal, kotiledonnya atau daun pertamanya tetap berada di bawah permukaan tanah dan muncul pertama kali ke atas adalah batang sejati. Terima kasih. Selanjutnya Centrosema pubescens yang dikenal dengan nama umum Centrosema adalah tanaman legum yang sering digunakan sebagai pakan ternak, terutama sapi, kambing, dan unggas. Tanaman ini memiliki kandungan protein yang tinggi dan kaya akan nitrogen, menjadikannya sumber pakan yang baik untuk meningkatkan kualitas pakan ternak. Selain itu, Centrosema pubescens juga berfungsi sebagai tanaman penutup tanah yang dapat memperbaiki kesuburan tanah karena kemampuannya dalam mengikat nitrogen dari udara. Jenis perkecambahan Centrosema pubescens termasuk dalam perkecambahan epigel, di mana kotiledon atau daun pertama benih muncul di atas permukaan tanah. Setelah benih Centrosema pubescens menyerap air dan kulit benih pecah, batang tumbuh ke atas dan kotiledon muncul di permukaan tanah sebelum akhirnya tumbuh daun sejati yang lebih berkembang. Di sini saya akan menjelaskan proses perkecambahan. Proses perkecambahan dimulai ketika benih menyerap air melalui proses indukasi yang menyebabkan benih mengembang dan mulai aktivitas. Metabolisme setelah itu, kulit benih pecah dan embrio benih mulai tumbuh. Akar pertama kali tumbuh ke bawah untuk mencari air dan nutrisi. Sementara batang mulai tumbuh ke atas menuju permukaan tanah. Pada saat yang sama, kotiledon atau daun pertama muncul atau tergantung jenis perkecambahan yang berfungsi sebagai cadangan makanan untuk mendukung pertumbuhan awal. Ketika daun sejati mulai terbentuk, benih tidak lagi diperlukan dan pertumbuhan muda dapat mulai melakukan fotosintesis untuk tumbuhan lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan.
Jadi dalam perkecambahan atau germinasi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti air, oksigen, suhu, cahaya, kualitas benih, dan juga pH tanah. Untuk air, jadi dalam perkecambahan itu ada namanya proses imbibisi, yaitu di mana penyerapan air pada benih. Jadi setelah benih itu menyerap air, maka benih akan mengalami pemuaian atau pembekakan. Terjadi metabolisme pada benih sehingga perkecambahan dapat terjadi. Proses ini didukung atau dipicu oleh hormon gibberellin yang dapat tertrigger apabila sudah menyerap air. Lalu untuk suhu, jadi di dalam benih itu terdapat beberapa enzim juga hormon, di mana jika suhu ini berada pada tingkat yang optimal, yang cocok bagi tanaman, maka enzim-enzim tersebut akan bekerja dengan baik sehingga dapat memicu perkecambahan lebih cepat, lebih baik, dan juga dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman. Untuk cahaya, jadi ini juga termasuk pada kualitas benih, di mana benih tanaman yang berbeda itu ada yang memerlukan cahaya untuk dapat berkecambah, dan ada juga jenis tanaman di mana dapat berkecambah dalam kondisi ruangan yang gelap. Lalu untuk kualitas benihnya tersendiri, jika benih itu rusak atau terbentur atau terpengaruh zat kimia lain, itu juga dapat memperlambat atau menunda dan juga menghambat serta membuat benih tersebut tidak dapat berkecambah. Lalu untuk tanah, jadi tanah yang gembur dan dapat mempertahankan kelembaban itu adalah tanah yang baik dan juga dapat mendukung perkecambahan. Dan juga untuk pH tanah yang tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah, di mana kira-kira berkisar pada angka 6,5 sampai 7,5 merupakan kategori tanah yang subur dan juga cocok dan juga dapat mendukung dari proses perkecambahan ini. Dan lalu untuk ada oksigen yang terakhir, di mana menjadi komponen yang penting dalam proses respirasi seluler pada tanaman, dan juga oksigen ini dapat menjadi sumber energi juga pada tanaman ini dalam proses respirasi misalnya. Baiklah, saya akan menjelaskan alat dan bahan dalam praktikum perkecambahan kami. Yaitu yang pertama ialah tray, yaitu alat tanam yang berkapasitas 35 lubang. Kemudian biji hijau yang kami pakai ialah biji Centrosema. Kemudian media tanam yang kami pakai ialah tanah. Dan di sini juga ada air hangat yang kami pakai untuk merendam biji Centrosema tersebut. Kemudian kami memakai botol parfum bekas yang sudah dicuci untuk menyiram biji atau Centrosema yang udah ditanam nanti. Ya. Dan ini ialah nanti tempat sebagai perendaman biji Centrosema tersebut. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perendaman pada biji Centrosema. Nah, di mana di sini fungsi perendaman ini yaitu untuk mematahkan dormansi pada biji Centrosema. Nah, yang pertama di sini kita akan memasukkan air ke dalam media ini. Ini adalah air panas ya teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan biji Centrosemanya. Nah, setelah kita sudah memasukkan biji Centrosemanya, di sini kita akan melihat bagian biji yang mana yang mengapung dan bagian mana biji yang tenggelam. Nah, baik, kemudian setelah kita masukkan biji Centrosemanya ke dalam wadah, lalu kita akan amati beberapa menit. Di mana biji yang mengapung itu kita akan sisihkan karena kualitasnya tidak bagus atau tidak layak ditanam. Dan selanjutnya, jika bijinya di sini tenggelam, maka itu yang akan kita pakai karena itu termasuk kualitas biji yang bagus dan layak akan ditanam. Nah, setelah kita amati, maka kita tunggu selama 30 menit
baru kita akan melanjutkan proses penanaman. Baiklah, di sini saya akan memasukkan tanah ke dalam tray. A few minutes later. Setelah kita tanam biji sentrosema, kita akan melakukan penyiraman terhadap tanamannya.